Di suatu malam yang dingin, hujan turun dengan lebat. Angin bertiup dengan sangat kencang. Aku berdiri di tengah hutan yang sangat creepy. Seketika, aku melihat ada sebuah makhluk panjang menggunakan setelan jas yang rapi menghampiriku. Aku sangat ketakutan. Kemudian aku berlari dengan sangat kencang. Namun, tiba-tiba saja, aku mendapati diriku berdiri di sebuah toko mainan dan bertemu dengan Harry Potter. Tunggu. Kok aneh banget. Kemudian aku terbangun dan sadar, walah, ternyata cuma mimpi. Kita semua pasti pernah mengalami yang namanya mimpi. So, why do we dream? Seperti yang telah dirangkum dari video TED-Ed yang berjudul Why Do We Dream oleh Amy Atkins, dijelaskan bahwa setelah dilakukannya berbagai riset ilmiah, pengembangan teknologi, serta kerja keras untuk mengungkap penyebab kita bermimpi, sayangnya kita masih belum memiliki jawaban yang pasti. Namun, ada beberapa teori menarik yang telah terungkap. 7 alasan yang mungkin saja menjadi penyebab kita bermimpi diungkapkan oleh Amy Atkins. Nah, tapi kali ini aku nggak akan bahas tentang teori-teorinya karena sudah dijelaskan oleh Amy Atkins di video Why Do We Dreams. Buat kalian yang penasaran tentang teorinya bisa dilihat videonya dan aku taruh linknya di description box. Nah, sekarang aku kira-kira mau ngapain nih? Nah, sekarang ini aku mau membahas tentang 12 fakta menarik tentang mimpi. Penasaran? So, let's dive into the topic. Oke, so, fakta yang pertama, semua orang pernah bermimpi. Semua manusia itu bisa dan pernah bermimpi, kecuali kasus orang-orang dengan kelainan ekstrim pada psikologisnya. Jika kamu merasa bahwa kamu tidak pernah bermimpi, itu sebenarnya kamu bermimpi, hanya saja lupa dengan mimpi yang dialami. Kedua, orang buta dan tuli juga bisa bermimpi. Orang yang menjadi buta setelah lahir, mungkin karena suatu kecelakaan atau penyakit, itu dapat melihat visual dalam mimpi mereka seperti layaknya orang yang tidak buta. Sedangkan orang yang memang terlahir buta, itu tidak dapat melihat gambar apapun, tetapi memiliki mimpi yang sama jelasnya yang melibatkan indera suara, penciuman, sentuhan, dan emosi lainnya. Sama halnya dengan orang yang tuli, teman tuli kita, itu juga bermimpi tapi berkebalikan dengan orang buta karena orang yang tuli sejak lahir itu cenderung bermimpi secara visual dan tidak ada suara di dalamnya, jadi percakapan yang ada di dalam mimpi itu juga lebih ke arah visual. Ketiga, hewan juga bisa bermimpi. Beberapa penelitian telah dilakukan pada hewan-hewan yang berbeda, dan semuanya menunjukkan gelombang otak yang sama selama mimpi pada saat tidur seperti halnya manusia. Nah, kalian yang punya hewan peliharaan, entah kucing maupun anjing, coba deh sekali-kali perhatiin kalau mereka sedang tidur. Kadang-kadang ada kucing atau anjing yang suka gerak-gerakin cakarnya waktu tidur sambil mengeluarkan suara seolah-olah sedang mengerjakan sesuatu. Nah, mungkin aja mereka sedang bermimpi. Keempat, beberapa orang bermimpi dengan visual yang hanya memperlihatkan warna hitam dan putih. Dilansir dari The New York Times, sebuah penelitian yang diterbitkan pada tahun 2008 mengungkapkan bahwa orang yang berusia 25 tahun ke bawah mengatakan mereka hampir tidak pernah bermimpi dalam warna hitam dan putih. Tetapi, orang-orang berusia di atas 55 tahun melaporkan bahwa mereka mimpi dalam hitam dan putih sekitar seperempat waktu mereka. Secara keseluruhan, 12% orang bermimpi sepenuhnya dalam warna hitam dan putih. Terungkap bahwa hal tersebut dikarenakan orang yang berusia di atas 55 tahun tumbuh dengan sedikit akses untuk melihat televisi berwarna. Pengaruh televisi pada pengalaman mimpi menjadi lebih jelas setelah penelitian menunjukkan bahwa 3/4 orang Amerika, termasuk mahasiswa pada tahun 1940-an, melaporkan kalau mereka itu jarang atau tidak pernah melihat warna apapun dalam mimpi mereka. Ternyata menarik ya. Ternyata pengaruh televisi itu cukup besar ya terhadap mimpi kita. Kalau aku pribadi tuh pernah mimpi hitam putih ya. Jadi waktu itu aku pernah mimpi time travel ke tahun 1920-an. Ini mimpi ya, ini bukan beneran. Jadi waktu itu aku mimpi time travel ke tahun 1920 dan
setelah aku sampai di tahun 1920 itu seketika tuh lingkungannya tiba-tiba warna hitam dan putih gitu. Jadi bener-bener kayak di film-film jadul gitu. Gimana kalau kalian? Kalian pernah nggak mimpi hitam putih? Yang kelima, kita melupakan hampir sebagian besar dari mimpi yang kita alami. Penelitian menunjukkan bahwa 5 menit setelah mimpi berakhir, kita telah melupakan sekitar 50% isinya, dan 10 menit kemudian kita melupakan 90%-nya. Makanya kadang-kadang waktu bangun kita lupa sama mimpi yang kita alami. Lalu di siang bolong kita tiba-tiba ingat misalnya, tapi sedikit doang ya kan. Nah, hal tersebut memang normal dialami oleh kita. Yang keenam, kita menghabiskan waktu sekitar 6 tahun dalam hidup kita untuk bermimpi. Menurut beberapa penelitian, orang-orang biasanya bermimpi setiap malam atau pada malam-malam tertentu, dan masing-masing biasanya berlangsung antara 5 hingga 20 menit. Ini berarti bahwa selama masa hidup biasa, orang menghabiskan rata-rata 6 tahun untuk bermimpi. Yang ketujuh, mimpi yang bercampur. Apakah kalian pernah bermimpi, misalnya kalian itu tiba-tiba ada di suatu konser Blackpink atau Stray Kids deh contohnya. Terus mereka itu nyanyi sambil joget. Nah, tiba-tiba kalian bangun dan ternyata suara lagu yang ada di dalam konser di mimpi kalian itu tuh adalah bunyi alarm dari HP. Nah, pernah nggak? Jadi pikiran kita itu menafsirkan rangsangan eksternal yang mempengaruhi indera kita saat tertidur dan menjadikannya bagian dari mimpi kita. Ini berarti bahwa terkadang dalam mimpi kita mendengar suara dari kenyataan dan menggabungkannya dengan cara tertentu. Yang ke-8, ada berbagai macam penemuan besar yang terinspirasi dari mimpi. Bedguru.co.uk membahas beberapa penemuan, dan penemuan-penemuan tersebut adalah Google, mesin jahit, DNA, teori relativitas Einstein, Frankenstein, tabel periodik, struktur atom, lukisan Salvador Dali yaitu Persistence of Memory, dan yang terakhir film The Terminator. Keren banget ya. Kesembilan. Orang-orang yang suka atau sering nonton anime atau membaca manga itu ternyata mereka itu pernah bermimpi masuk ke dunia anime atau bermimpi tentang anime gitu. Iya kok bener maksudnya kayak gitu. Maksudnya tuh gimana ya? Kalau yang ini sepertinya belum ada research resminya sih, tapi aku sendiri penasaran dan akhirnya nanya. Jadi pada saat itu aku lagi main Twitter, terus nanya kayak gini. Penasaran karena nggak pernah mimpi karakter anime, tapi mau nanya dong, berarti kalian mimpi itu diri kalian tuh 3D, sedangkan karakter-karakter anime itu 2D atau 2 dimensi, atau diri kalian kayak masuk ke dunia anime dan jadi 2 dimensi gitu. Nah, ada 2 orang yang jawab. Ada yang mimpinya itu karakter animenya jadi 3D, tapi mukanya persis kayak di anime. Sedangkan satunya lagi jawab kalau dia jadi karakter 2 dimensi di mimpinya. Nah, kalian yang pernah mimpi anime nih, coba dong jawab dong di kolom komentar, coba ceritain pengalaman kalian mimpiin anime itu gimana sih. 10. Mimpi prekognitif. Ada beberapa hasil dari survei yang menunjukkan bahwa antara 18 hingga 38% orang pernah mengalami setidaknya satu mimpi prekognitif dan 70% orang pernah mengalami déjà vu. Nah, jadi mimpi prekognitif adalah mimpi melihat masa depan atau future sight. Dilansir dari boardpanda.com, persentase orang yang percaya bahwa mereka mimpi prekognitif mungkin terjadi bahkan lebih tinggi, berkisar dari 63 hingga 98%. Yang ke-11, kita lumpuh saat bermimpi. Tahap tidur yang dinamakan Rapid Eye Movement atau REM adalah tahap tidur normal yang ditandai dengan gerakan mata yang cepat. Tahap REM pada manusia dewasa biasanya menempati 20-25% dari total tidur, sekitar 90-120 menit waktu tidur malam. Selama kondisi Rapid Eye Movement, tubuh lumpuh untuk mencegah kita melakukan sesuatu yang digambarkan pada mimpi kita. Namun, kelumpuhan ini dapat berlanjut bahkan setelah 10 menit dalam keadaan bangun atau membuka mata. Nah, kondisi ini dikenal sebagai kelumpuhan tidur atau sleep paralysis.
Nah, jadi memang di tahap sleep paralysis ini otak kita terkadang menciptakan visual-visual yang sebenarnya tidak ada. Misalnya, waktu sleep paralysis ini kita melihat pocong, kan? Atau kunti, atau mungkin tuyul. Nah, itu karena kita sedang dalam kondisi ketakutan. Nah, kita sampai ke fakta yang terakhir, fakta ke-12, yaitu lucid dream. Kalian tahu film Legend ini? Betul banget, Inception. Salah satu film brilian yang digarap oleh Christopher Nolan ini seolah-olah nggak lekang oleh waktu. Di rewatch berkali-kali, rasanya film ini tuh tetap keren aja gitu. Gak heran kalau film ini sampai menyabet 4 piala Oscar di kategori Best Cinematography, Best Sound Editing, Best Sound Mixing, dan Best Visual Effect. Nah, mungkin di antara kalian ada yang belum pernah nonton film ini ya. Nah, jadi Inception ini merupakan sebuah film yang mengangkat tema lucid dream, diperankan oleh Leonardo DiCaprio sebagai pemimpin dari sebuah kelompok pencuri pikiran. Hah, gitu doang penjelasannya? Nah, kalau kalian penasaran nih ya, nonton sendiri aja deh. Kalian gak akan nyesel pokoknya nonton Inception ya kan. Karena bahkan Christopher Nolan tuh memakan waktu hingga 10 tahun untuk mengerjakan story dari film tersebut. Kebayang gak gimana epicnya film ini? Nah, seperti yang udah aku jelasin sebelumnya, film Inception ini mengangkat tema tentang lucid dream. Nah, jadi apa itu lucid dream? Biasanya saat kita bermimpi, kita tidak tahu bahwa mimpi itu tidak nyata. Namun, ada beberapa orang yang bisa masuk ke dalam mimpi dan menyadari sepenuhnya mengenai fakta bahwa mereka sebenarnya sedang bermimpi. Lucid dream didefinisikan sebagai mimpi di mana pemimpi saat bermimpi sadar bahwa mereka sedang bermimpi. Dilansir dari medicalnewstoday.com, orang yang sudah ahli dalam lucid dream ini bisa mengontrol dan membuat jalan cerita dari mimpi mereka. Kedengaran keren banget, dan jujur aja aku penasaran banget ngerasain yang namanya lucid dream. Sebenarnya masih banyak banget ya pertanyaan tentang lucid dream, seperti bagaimana kita bisa mengalami lucid dream, lalu apakah ada tahap-tahap khusus agar kita bisa mengalami lucid dream, lalu ada lagi apakah indera kita bisa berfungsi sepenuhnya di dalam lucid dream? Jawabannya akan kita bahas pada video selanjutnya, yaitu all about lucid dream. So, see you on the next video. Bye. Listening to my heart instead of my head. You found another one, but I am the better one. I won't let you forget me.